Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasakan panggilan untuk lebih mendekat kepada Sang Pencipta. Momen ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan apa yang sebenarnya Allah inginkan dari diri kita. Ketika hati kita semakin terdorong untuk sholat, bisa jadi itu adalah petunjuk darinya tentang perjalanan spiritual kita. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama makna mendalam dari tanda-tanda tersebut. Inilah 10 pertanda jika mendadak lebih sering sholat menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, ajal sudah dekat. Banyak orang merasa tergerak untuk lebih sering sholat ketika mendekati saat-saat kritis dalam hidupnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185 Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan seringkali seseorang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah saat menyadari hal ini. Hadits riwayat Muslim menyebutkan, sungguh seorang hamba itu akan dihidupkan dalam keadaan seperti saat ia meninggal dunia. Kesadaran akan kematian ini membuat banyak orang merenungkan kembali makna hidupnya. Sholat menjadi salah satu cara untuk menyiapkan diri menghadapi pertemuan dengan Allah. Dalam momen-momen introspeksi ini, sholat bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan spiritual. Dalam perspektif Sufisme, kedekatan dengan Allah saat sholat bisa menjadi penanda kesiapan menghadapi ajal. Imam Ghazali menyatakan, hidup adalah perjalanan menuju maut. Penekanan pada sholat dalam situasi ini menunjukkan keseriusan seseorang untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Rasa khawatir akan kehilangan kesempatan memperbaiki diri menguatkan keinginan untuk beribadah lebih konsisten. Seringkali, ini adalah saat-saat ketika individu merasakan perubahan dalam hati dan pikirannya. Mereka menjadi lebih peka terhadap suara hati yang mengajak untuk kembali kepada Allah. Sholat menjadi jembatan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan spiritual ini, sholat juga mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang lebih tinggi. Kesadaran akan akhirat kian mendalam, mendorong seseorang untuk memperbanyak ibadah. Mereka merasa bahwa setiap rakaat yang dilaksanakan adalah langkah menuju keselamatan. Ini adalah fase transisi, di mana kesadaran spiritual meningkat pesat. Pada saat-saat inilah, doa dan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa menjadi lebih tulus. Dalam akhirnya, sholat menjadi wujud nyata dari pengakuan bahwa hidup ini sementara. Kedua, diuji dengan konsistensi ibadah. Ketika seseorang mendapati dirinya lebih sering sholat, bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ujian ini bertujuan untuk mengukur konsistensi dan keteguhan hati dalam beribadah. Hadits riwayat Bukhari menyatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Konsistensi dalam beribadah, terutama sholat, menunjukkan kedewasaan spiritual. Seringkali, dalam ujian ini, seseorang dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji keimanannya. Mereka mungkin merasa malas atau tertekan, namun justru disinilah peran sholat menjadi krusial. Setiap kali menunaikan sholat, mereka diperkuat kembali oleh keyakinan bahwa Allah bersamanya. Proses ini bukan hanya tentang menjalankan kewajiban, tetapi juga melatih diri untuk lebih disiplin. Dalam pandangan ulama, keteguhan ini menjadi tanda bahwa Allah mencintai hambanya.
Sufi percaya bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk meraih derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dalam perjalanan ini, banyak yang menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dalam sholat. Rasa syukur kepada Allah semakin menguatkan ikatan spiritual mereka. Ketika seorang hamba berhasil melewati ujian ini, mereka akan merasa lebih dekat kepada Allah. Dalam fase ini, sholat menjadi momen untuk introspeksi dan evaluasi diri. Mereka belajar bahwa kesulitan dalam beribadah adalah bagian dari perjalanan iman. Secara bertahap, sholat menjadi lebih dari sekadar rutinitas, tetapi pengalaman spiritual yang mendalam. Dengan begitu, setiap rakaat menjadi momen untuk mendekatkan diri kepadanya. Konsistensi dalam beribadah ini akan mengubah cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Mereka akan semakin yakin bahwa dengan sabar dan sholat, segala masalah akan teratasi. Ketiga, sedang dinaikkan derajatnya. Saat seseorang mulai merasakan dorongan untuk lebih sering sholat, bisa jadi Allah sedang menaikkan derajatnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sholat menjadi media untuk mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Hadits riwayat Muslim menyatakan, barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah wudhu, maka Allah akan angkat derajatnya dan hapuskan dosanya. Proses ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya melihat kuantitas, tetapi juga kualitas ibadah hambanya. Dengan semakin seringnya sholat, seseorang merasakan kehadiran Allah yang lebih intim. Hati yang awalnya keras perlahan-lahan menjadi lembut dan penuh rasa syukur. Dalam perspektif Sufisme, sholat yang dilakukan dengan penuh penghayatan adalah tanda bahwa Allah memberikan rahmat-Nya. Imam Al-Ghazali mengatakan, sholat adalah tangga menuju Allah. Setiap rakaat menjadi langkah ke arah kedekatan spiritual yang lebih tinggi. Banyak yang mengalami perubahan signifikan dalam hidup mereka saat menjadikan sholat sebagai prioritas. Sholat membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang merasakan perubahan ini akan terus berusaha meningkatkan kualitas sholatnya. Pengalaman spiritual ini menjadi motivasi untuk terus beribadah dan berdoa. Dalam proses ini, mereka belajar untuk tidak hanya meminta, tetapi juga bersyukur. Dalam perjalanan spiritual ini, sholat adalah cara untuk meraih keberkahan hidup. Dengan lebih sering sholat, mereka merasa lebih tenang menghadapi tantangan hidup. Kesadaran akan pentingnya sholat membuat mereka semakin giat beribadah. Dalam perjalanan menuju derajat yang lebih tinggi, sholat menjadi salah satu instrumen penting. Dengan cara ini, mereka mengharapkan keridhaan Allah dan kehidupan yang penuh berkah. Keempat, mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Ketika seseorang merasa tergerak untuk lebih sering sholat, bisa jadi ini pertanda bahwa mereka sedang mendapat hidayah dari Allah. Dalam Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Petunjuk ini seringkali datang dalam bentuk dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Hadits riwayat Ahmad menyebutkan, sholat adalah cahaya bagi hati. Dalam momen ini, seseorang mungkin merasa terhubung lebih dalam dengan Allah. Hidayah ini juga membuat mereka lebih peka terhadap suara hati yang mengajak untuk berbuat kebaikan. Sholat menjadi sarana untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwa. Dalam perjalanan spiritual ini, banyak yang menemukan arah hidup yang lebih jelas. Mereka merasa bahwa sholat adalah cara terbaik untuk meminta petunjuk dari Allah. Ibn Qayyim menyatakan, sholat adalah tempat seorang hamba berbincang dengan Allah. Dalam setiap rakaat, mereka berdoa untuk mendapatkan pencerahan dan kebijaksanaan. Rasa syukur kepada Allah semakin mendalam seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual. Dengan semakin seringnya sholat, mereka mulai melihat keajaiban dalam hidup sehari-hari. Hidayah Allah ini membawa mereka ke jalan yang lebih baik, penuh dengan kebahagiaan. Dalam perspektif Sufisme, sholat adalah jendela untuk melihat ke dalam diri sendiri. Proses ini membuat mereka lebih mengenal diri dan mendalami tujuan hidup. Dalam perjalanan ini,
solat menjadi bagian penting dari pencarian spiritual. Semakin sering mereka beribadah, semakin kuat rasa cintanya kepada Allah. Dengan bimbingan Allah, mereka mulai mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi. Dalam akhirnya, mereka merasa bahwa hidayah yang diterima adalah anugerah terbesar dari Allah. Kelima, sedang menghadapi ujian hidup. Ketika seseorang mendapati dirinya lebih sering sholat, mungkin mereka sedang menghadapi ujian hidup. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kesedihan atau kehilangan. Dalam momen-momen sulit ini, sholat menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Hadits riwayat Tirmidzi menyatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran." Sholat memberikan ruang bagi seseorang untuk mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Allah. Di tengah kesulitan, banyak yang menemukan ketenangan saat menghadap Allah dalam sholat. Proses ini menunjukkan bahwa kesabaran dalam ujian adalah bagian dari perjalanan iman. Seringkali, setelah sholat, mereka merasa lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Dalam perspektif spiritual, ujian hidup adalah ladang penyucian jiwa. Sholat menjadi momen refleksi yang mendalam, mengajak mereka untuk merenungkan hikmah di balik setiap ujian. Dalam perjalanan ini, mereka belajar untuk bersyukur meskipun dalam keadaan sulit. Kekuatan yang didapat dari sholat memotivasi mereka untuk tetap bertahan. Mereka menyadari bahwa ujian ini adalah bagian dari proses menuju kedewasaan spiritual. Dengan demikian, sholat menjadi cara untuk meraih kebangkitan jiwa. Banyak yang mengalami transformasi positif setelah melewati ujian hidup ini. Kesadaran akan kekuatan sholat menjadikan mereka lebih tekun dalam beribadah. Dalam momen-momen sulit, mereka seringkali merasakan kehadiran Allah yang lebih dekat. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Pada akhirnya, sholat menjadi jembatan bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan spiritual dalam ujian hidup. Keenam, diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Seringkali, ketika seseorang lebih sering sholat, mereka merasakan kemudahan dalam berbagai urusan hidupnya. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 23 Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Sholat menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar diberi kemudahan. Hadits riwayat Ahmad menyatakan, sholat adalah sebab dari terbukanya pintu-pintu rezeki dan keberkahan. Dalam momen-momen ini, mereka merasakan keajaiban yang datang dalam hidup sehari-hari. Setiap kali selesai sholat, mereka merasa seolah Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan. Banyak yang melaporkan bahwa sholat membuat hidup mereka terasa lebih terarah dan penuh berkah. Dalam perspektif spiritual, kemudahan ini adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Dengan semakin sering beribadah, mereka menjadi lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Ketenangan yang didapat dari sholat membawa energi positif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sholat juga mengajarkan mereka untuk lebih bersabar dan tetap optimis. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa rezeki tidak selalu berupa materi, tetapi juga ketenangan hati. Rasa syukur kepada Allah semakin mendalam seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual. Sholat menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam proses ini, mereka merasakan hubungan yang lebih kuat dengan Allah. Dengan menyadari bahwa setiap kebaikan datang darinya, mereka lebih giat beribadah. Kemudahan yang datang dalam hidup seringkali diiringi dengan semakin dekatnya mereka kepada Allah. Dalam momen ini, sholat menjadi pengingat akan pentingnya bersyukur. Mereka merasa bahwa sholat adalah investasi spiritual yang membuahkan hasil. Pada akhirnya, mereka berharap agar setiap langkah yang diambil selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Ketujuh, hati sedang dilembutkan oleh Allah. Ketika seseorang mulai lebih sering sholat, mereka mungkin merasakan hati yang semakin lembut.
Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Proses ini membuat mereka lebih peka terhadap kehadiran Allah dalam hidupnya. Hadis riwayat Tirmidzi menyatakan, hati yang lembut dan selalu mengingat Allah akan diisi dengan kasih sayangnya. Salat menjadi cara untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Dalam momen-momen ini, mereka merasakan kedamaian yang mendalam saat menunaikan salat. Perubahan ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari mereka. Dalam perspektif Sufisme, lembutnya hati adalah tanda bahwa Allah sedang mendekatkan diri kepada hambanya. Imam Al-Ghazali menyatakan, salat adalah jendela untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dengan semakin sering salat, mereka belajar untuk lebih menyayangi dan menghargai sesama. Hati yang lembut membuat mereka lebih mudah memaafkan dan memahami orang lain. Dalam perjalanan spiritual ini, mereka menjadi lebih introspektif dan merenung. Salat memberikan ruang bagi mereka untuk merenungkan kehidupan dan hubungan mereka dengan Allah. Dengan cara ini, mereka menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan pelajaran berharga. Rasa syukur kepada Allah semakin mendalam seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual. Mereka merasa bahwa setiap salat adalah kesempatan untuk membersihkan hati dari segala kebencian. Salat membawa mereka kepada kedamaian dan ketenangan yang sebelumnya sulit didapat. Dalam proses ini, mereka belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dan orang lain. Hati yang lembut membuat mereka lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Pada akhirnya, salat menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Kedelapan, diberi kesempatan untuk bertobat. Seseorang yang mendadak lebih sering salat mungkin sedang diberi kesempatan untuk bertobat. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri." Proses ini adalah cara Allah untuk menyambut hambanya kembali ke jalannya. Hadits riwayat Tirmidzi menyatakan, barang siapa yang banyak melakukan dosa, maka perbanyaklah istighfar dan salat. Salat menjadi sarana untuk meminta ampun dan memperbaiki diri. Dalam perjalanan ini, mereka menyadari bahwa setiap dosa dapat dihapus dengan tobat yang tulus. Kesadaran ini membuat mereka lebih giat dalam melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Dalam perspektif spiritual, kesempatan untuk bertobat adalah anugerah dari Allah. Imam Al-Junaid berkata, salat adalah jalan kembali bagi mereka yang ingin bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Mereka belajar bahwa penyesalan harus diiringi dengan tindakan nyata untuk memperbaiki diri. Dengan lebih sering salat, mereka merasa seolah mendapat cahaya baru dalam hidupnya. Salat menjadi waktu untuk merenungkan kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dalam proses ini, mereka merasakan kehadiran Allah yang lebih dekat dan penuh kasih sayang. Rasa syukur kepada Allah semakin mendalam seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual. Mereka merasa lebih ringan setelah berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Dalam perjalanan ini, salat menjadi momen untuk berdoa agar diberikan kekuatan untuk bertahan. Kesempatan untuk bertobat membuat mereka lebih menghargai setiap detik kehidupan. Dengan cara ini, salat menjadi pengingat akan pentingnya bertaubat dan berbenah diri. Dalam proses ini, mereka menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda Allah dalam hidupnya. Pada akhirnya, salat menjadi sarana untuk kembali kepada Allah dengan penuh harapan dan cinta. Kesembilan, tanda mendekatnya malam Lailatul Qadar. Ketika seseorang mulai lebih sering salat, ini bisa menjadi tanda mendekatnya malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan." Malam ini adalah saat di mana amal baik dilipat gandakan dan doa diijabah. Hadits riwayat Bukhari menyatakan, barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Momen ini menjadi saat yang sangat istimewa bagi setiap muslim. Salat malam menjadi salah satu cara untuk menyambut kehadiran malam yang penuh berkah. Dalam perspektif spiritual,
malam Lailatul Qadar adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seringnya sholat menjelang malam tersebut menunjukkan kesiapan hati untuk menerima rahmat-Nya. Ibn Arabi menyebutkan, malam Lailatul Qadar adalah momen di mana manusia berada di ambang kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Sholat menjadi waktu untuk memperbanyak doa dan permohonan ampunan. Rasa syukur kepada Allah semakin mendalam seiring dengan mendekatnya malam yang penuh keberkahan. Dalam perjalanan ini, mereka belajar untuk tidak hanya berharap, tetapi juga berusaha. Sholat menjadi cara untuk menyiapkan diri agar mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Dengan begitu, setiap rakaat menjadi kesempatan untuk mengejar kebaikan. Kesadaran akan malam Lailatul Qadar mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dalam proses ini, mereka menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam sholat. Semakin sering beribadah, semakin besar harapan mereka untuk meraih malam kemuliaan tersebut. Dalam hati, mereka menyimpan doa agar termasuk dalam golongan yang mendapatkan keberkahan malam itu. Momen ini menjadi titik balik dalam kehidupan spiritual mereka. Pada akhirnya, sholat menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keajaiban malam Lailatul Qadar. Ke-10, tanda mendekatnya kehidupan spiritual. Ketika seseorang mendapati dirinya lebih sering sholat, ini bisa menjadi tanda bahwa kehidupan spiritualnya sedang meningkat. Dalam perjalanan ini, mereka merasakan bahwa sholat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Sholat menjadi waktu untuk merenungkan makna hidup dan hubungan mereka dengan Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 77 Allah berfirman, dan tidak ada bagi mereka di akhirat suatu perlindungan. Kesadaran ini membawa mereka untuk lebih serius dalam menjalani ibadah. Dalam perspektif spiritual, sholat adalah wujud nyata dari rasa cinta kepada Allah. Semakin sering mereka beribadah, semakin kuat rasa ketergantungan kepadanya. Hadits riwayat Ahmad menyatakan, sholat adalah cahaya bagi hati. Dengan begitu, sholat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga kebutuhan jiwa. Dalam momen ini, mereka belajar untuk bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Sholat menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kehendak-Nya. Dalam proses ini, mereka menemukan ketenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa syukur kepada Allah semakin mendalam seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual. Mereka mulai melihat tanda-tanda cinta Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, sholat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Dalam perjalanan ini, mereka merasa semakin yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Momen ini adalah saat-saat di mana keimanan diuji dan diperkuat. Dalam hati, mereka bertekad untuk terus memperbaiki diri dan beribadah lebih baik lagi. Sholat menjadi cahaya yang membimbing mereka di jalan yang benar. Pada akhirnya, mereka berharap agar setiap ibadah yang dilakukan menjadi penerang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surga-Nya.